Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian. Siswa-siswi MTS kelas 8. Untuk materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang seni musik. Setelah kita kemarin menyelesaikan materi tentang seni rupa dengan berbagai macam teknik, materi tentang menggambar. Baiklah, untuk materi seni musik ini kita akan membahas tentang bernyanyi lagu daerah dan memainkan alat musik tradisional. Sebelum kita beranjak ke materi, sedikit Bapak mengingatkan kembali pada para siswa sekalian bahwa di dalam menyikapi dari wabah penyakit COVID-19 ini, tetap kita jaga kesehatan, sering cuci tangan, mandi yang bersih, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang bergizi. Jangan memaksa untuk keluar, dan jika benar-benar penting dan perlu keluar, jangan lupa menggunakan masker. Oke, baik, anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang seni musik, tentang bernyanyi lagu daerah dan memainkan alat musik tradisional. Kita sekarang bahas dulu bernyanyi lagu daerah, menyanyikan lagu daerah dan teknik vokal dalam teknik bernyanyi. Yang pertama adalah menyanyikan lagu daerah dengan teknik menyanyi lagu daerah. Nah, di sini bahwa teknik menyanyi lagu daerah itu adalah teknik vokal yang cara memproduksi suaranya yang bisa mengeluarkan suara yang baik dan benar. Di sini kita benar-benar harus memahami tentang teori tentang vokal. Apa saja teknik dan gaya bernyanyi lagu daerah. Sebetulnya tidak hanya lagu daerah juga gitu ya. Jadi kalau lagu daerah ini mungkin ini lebih identik dengan identitas dari wilayah ataupun daerah itu sendiri gitu ya. Sedikit melebar sebelum kita masuk ke teknik, bahwa lagu daerah sendiri khususnya di Indonesia ini benar-benar kita sangat kaya sekali dengan berbagai macam bentuk lagu ataupun juga bentuk alat musik. Karena Indonesia yang mungkin bisa dikatakan sangat kaya sekali akan namanya budaya ya. Jadi ada suku Sunda, Batak, Jawa, Betawi, banyak ya, banyak suku-suku, dan masing-masing suku-suku ataupun wilayah dan daerah pun sangat pasti memiliki kesenian ataupun ciri khas dari ketradisionalannya masing-masing. Sehingga untuk Indonesia ini ya ciri khasnya itu dengan kekayaan budaya tradisional. Baik, langsung saja untuk masuk ke materi tentang teknik menyanyi dalam sebuah lagu daerah. Ini teknik secara umum ya dalam sebuah vokal. Di sini ada yang namanya intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi itu adalah ketepatan bunyi pada setiap nada. Jadi intonasi ini merupakan salah satu latihan dasar yang paling penting bagi seseorang saat kita bernyanyi. Karena di dalam sebuah intonasi ini kita benar-benar harus bisa harus bisa benar-benar suara itu tepat, nada itu tepat dengan lirik ataupun dengan kalimat yang kita nyanyikan ataupun kata-kata yang kita nyanyikan, sehingga pembawaan dari sebuah nyanyi pun kita bisa mengidentitaskan bahwa lagu ini lagu perjuangan, lagu tradisional, lagu pop, lagu rock, lagu
yang lainnya. Nah, sehingga intonasi ini harus benar-benar dikuasai oleh seorang penyanyi, ya. Nah, sehingga banyak suku kata yang memiliki teknik pengucapannya tersendiri gitu. Kemudian perbedaan pengucapan terletak juga pada tekanan ataupun jumlah suku katanya gitu. Ini perbedaannya. Jadi intonasinya itu benar-benar harus tepat dengan apa yang kita nyanyikan. Kemudian selain intonasi juga ada yang dinamakan dalam teknik bernyanyi ini artikulasi. Nah, artikulasi sendiri di sini mengandung arti mengucapkan kata-kata dalam menyanyi agar pesan lagu dapat dimengerti dan dapat dipahami oleh si pendengar gitu ya. Jadi artikulasi ini bentuk pengucapan pelafadan dari sebuah kata-kata ataupun kalimat yang ada di dalam sebuah lagu itu benar-benar harus jelas sehingga pendengar pun bisa menikmati dengan kata-kata ataupun kalimat berbentuk pesan yang disampaikan oleh seorang penyanyi kepada pendengarnya, ya, sehingga emosional si pendengar juga bisa terasakan kalau memang benar-benar artikulasinya itu jelas gitu ya. Nah, di dalam artikulasi sendiri di sini ada ada beberapa bentuk dalam artikulasi ini. Yang pertama adalah sikap. Sikap ini adalah sikap badan yang benar-benar membantu memperlancarkan sirkulasi udara sebagai pendorong utama untuk produksi suara kita. Nah, sehingga kita bisa melihatlah berbagai macam contoh seorang penyanyi, ya. Penyanyi dangdut mungkin bisa mengeluarkan suara yang merdu dengan cengkokan dangdutnya karena yang mereka bergoyang enak bergoyang untuk untuk menjadi bahan goyangan seorang penyanyi gitu. Karena si penyanyi sendiri bisa menikmati dari bentuk sikap badan sehingga keluar suaranya pun sesuai dengan badannya, dengan sikapnya gitu. Sehingga bisa mengeluarkan suara cengkokan-cengkokan dangdutnya. Ataupun juga lagu-lagu rock misalkan. Lagu-lagu rock, banyak kan dia lagu rock jenisnya kayak heavy metal ataupun underground juga punk itu kan mereka bisa mengekspresikan dengan sikapnya sendiri sehingga suara yang diharapkan diekspresikan dengan tubuhnya dengan badannya suara pun keluar sesuai dengan apa yang sesuai dengan genre musiknya sendiri ya. Kayak lagu-lagu underground kan ya. Underground mungkin underground itu lebih ke musik-musik yang berat lah ya. Nah, kemudian selain itu juga dalam artikulasi ada yang dinamakan dengan posisi mulut. Nah, posisi mulut di sini harus benar-benar membuka mulut itu harus benar-benar lebar. Jadi sehingga huruf vokal pun akan keluar dengan jelas, kemudian juga yaitu kalimat pun dapat dipahami dan dimengerti oleh si pendengar. Apa nih gitu ya untuk kalimatnya, kalau misalkan lagu sedih, lagu gembira, lagu apa, jelas gitu. Dibantu mungkin dengan pengiringan musik. Tapi ya vokal pun sangat dominan, harus benar-benar sesuai dengan apa yang akan disampaikannya. Nah, selain itu juga dalam bentuk artikulasi ada yang namanya latihan vokalisis. Nah, latihan vokalisis ini adalah bentuk pemanasan yang setiap penyanyi itu harus lakukan. Nah, vocalizing ini atau vokalisis ini biasanya
penyanyi itu suka melakukan minimal setengah jam saat dia mau bernyanyi, ataupun mungkin kalau tidak pun bernyanyi pun ya tetap kalau misalkan seorang vokalis mungkin latihan rutin ada gitu ya. Tapi kebanyakan seorang penyanyi pun dia saat mau bernyanyi di panggung ataupun di dapur rekaman dimanapun gitu ya, vokalis ini harus. Kenapa? Karena ini gunanya untuk bisa melenturkan dari sebuah rongga mulut ataupun juga pernafasan yang nanti akan dihasilkan saat kita bernyanyi. Dan suaranya pun nanti kita akan stabil. Kita bisa membedakan antara vokalis yang pemanasan dulu sama yang langsung bernyanyi. Itu pasti ada perbedaan. Jangankan buat pendengar ataupun pendengar lah atau buat masyarakat yang mendengarkan kita yang bernyanyi, buat dirinya sendiri aja yang bernyanyi, yang menyanyikan. Itu pasti ada perbedaannya antara antara melakukan vocalizing terlebih dahulu saat mau bernyanyi dan tidak melakukan vocalizing ataupun pemanasan saat mau bernyanyi. Nah, biasanya buat vokalis yang mau bernyanyi tanpa melakukan vocalizing dulu, biasanya cepat serak suaranya itu dan tidak akan tahan lama saat dia manggung gitu. Misalkan saya mau manggung 5 lagu nyanyi tanpa vocalizing itu, 3 ataupun 2 lagu mungkin sudah serak karena berbeda, dipaksakan langsung untuk bernyanyi. Tapi kalau misalkan kita vocalizing dulu kita enak. Nah, karena vocalizing di sini intinya untuk pemanasan baik untuk rongga mulut ataupun suara ataupun juga pernapasannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah teknik membentuk bunyi vokal. Nah, di sini dalam teknik membentuk teknik vokal ini bunyi vokal yang dikeluarkan karena udara dari paru-paru tidak mendapatkan rintangan. Jenis dan macam vokal tergantung dari posisi bibir. Tinggi rendahnya pun, maju mundurnya pun lidah itu teknik membentuk dalam sebuah meliputi vokal, huruf vokal yang A, I, U, E, O yang itu gitu ya. Jadi teknik vokal itu benar-benar kita harus benar untuk mengeluarkan suara sesuai dengan hurufnya vokalnya gitu. Sehingga tadi seperti sehingga keartikulasinya pun sangat jelas gitu. Apa yang disampaikannya pun jelas. Jadi teknik dalam membentuk bunyi vokal ini ya memang benar-benar kita harus dipelajari untuk menghasilkan suara yang bagus, kemudian juga kalimat ataupun kata yang jelas ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah teknik pembentukan bunyi konsonan. Ya, dalam teknik membentuk bunyi konsonan ini mungkin keluar bunyi yang keluar dari perut ataupun rongga paru-paru mendapat rintangan atau hambatan terbentuknya bunyi konsonan, tergantung peranan lidah sebagai artikulator dan sasaran titik artikulasinya gitu. Jadi tergantung dalam saat kita membunyikan A, I, U, E, O, tergantung ya nanti kita memposisikan bibir ataupun lidah itu seperti apa ya. Nah, itu dalam sebuah artikulasi. Jadi artikulasi ini banyak kita menguasai tentang rongga mulut dan pernapasannya. Kemudian yang selanjutnya setelah artikulasi masih di teknik gaya bernyanyi, posisi mulut. Nah, ini gambarnya ya. Seperti yang tadi Bapak sedikit jelaskan, langit-langit keras. Nah, di atas berarti ya, bibir juga setengah dari gigi yang di atas. Lidahnya, kemudian rahang bawah.
Ini minimal masuk 3 jari lah. 3 jari, tapi 3 jari berdiri ya, bukan tidur jarinya. Berdiri 3 jari itu masuk. Nah, seperti gambar yang di sampingnya ada mulut. A, A, O, E, I, U, E, O, A, I, U, E, O ya. Nah, ini dalam sebuah teknik bernyanyi, ini yang menjadi sebuah modal agar artikulasi yang kita nyanyikan itu, kalimat dan katanya itu jelas dan terdengar oleh si pendengar. Ya, ini posisi mulutnya seperti ini. Oke, kemudian gaya menyanyi lagu daerah. Di sini ada gaya vokal, kemudian gaya individual dan gaya periodikal. Nah, selain di ini juga, selain di dalam teknik bernyanyi, selain artikulasi, di sini juga ada yang namanya resonansi. Juga pernapasan ya. Jadi untuk mengeluarkan suara yang bagus. Nah, gaya lokal, gaya individual ini biasanya ini sebagai ciri khas ataupun karakteristik dari seorang pemain musik ya. Jadi ya mungkin kalau lagu daerah itu kata Bapak yang tadi awal Bapak sebutkan memiliki khusus ciri khas dari masing-masing daerahnya. Karena mungkin lagu daerah itu diciptakan dari wilayah daerahnya masing-masing gitu. Ya, kayak di Minang, di Aceh, di Sunda ataupun yang lain itu gitu. Ciri khas dari kebudayaannya seperti itu. Oke, baik, selanjutnya menyanyi secara vokal grup. Nah, tetap saja masih kita menggunakan teknik vokal. Mau menyanyi solo ataupun vokal grup, sama untuk belajar teknik bernyanyinya kita harus mengikuti dari teknik dasar vokal ya. Nah, dalam menyanyi secara vokal grup ini ada beberapa istilah. Yang pertama lagu bentuk kanon, kemudian lagu bentuk unisono ataupun lagu bentuk duet, bentuk trio, bentuk kuartet, bentuk akapela ataupun juga bentuk paduan suara. Ini hanya untuk kepaduan suaranya antara suara 1, 2, dan 3. Dan tekniknya pun bermacam-macam dari masing-masing grup vokal ya. Jadi mau misalkan duet ada suara 1, 2, 2-nya. Trio mungkin lebih banyak suara 1, 2, 3-nya. Ataupun kuartet juga sama. Yang lebih banyaknya lagi mungkin ya paduan suara gitu. Dengan mungkin paduan suara bisa nyampe ke berapa ya, 8 suara mungkin ya. Ada kan yang kalau istilah di dalam paduan suara itu ada untuk laki-laki mungkin bisa 2 suara bass 1 dan bass 2, misalkan tenor 1, tenor 2. Sopran ataupun bass hanya 1, tenor mungkin 1, mezzo sopran ataupun bariton, kemudian sopran dan alto ya. Jadi ternyata banyak untuk pengkelompokan dari suara. Tapi tetap untuk teknik vokal itu sama semuanya. Ya. Baik, anak-anakku, untuk teknik gaya dalam menyanyi lagu daerah, jadi intinya bahwa mau nyanyi lagu daerah ataupun yang lainnya, teknik vokal tetap sama. Nah, cuman lagu daerah lebih ke ciri khas dari masing-masing daerahnya. Nanti di sini Bapak akan memberikan contoh dari lagu daerah dengan menggunakan teknik vokal grup ya. Jadi kalian ini simak bagaimana cara bernyanyi saat menggunakan artikulasi dan menggunakan bentuk sikap dalam
teknik bernyanyi. Mungkin itu aja untuk materi tentang seni musik di dalam teknik dan gaya bernyanyi ya. Nanti kita untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang bermain alat musik tradisional ya. Tolong disimak materinya untuk kuis ataupun tesnya nanti akan Bapak berikan. Baik, anak-anakku sekalian, tetap jaga kesehatan, tetap kita istirahat yang cukup, makanan-makanan yang bergizi, dan lindungi keluarga kalian dari wabah COVID-19. Salam dari Bapak untuk keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.